Persiapan alat dan bahan. Sarung tangan panjang 1 pasang, sarung tangan steril 4 pasang, infuset, oksitosin 20 unit dan metal ergometrin 0,2 mg, kapas aseptik dan antiseptik, antibiotik kombinasi ampicillin 3 kali 1 gram dan metronidazole 3 kali 500 mg, kapas sublimat dalam tempatnya, betadine dalam tempatnya, kasa, kateter, bengkok, tensimeter dan stetoskop, lampu sorot. Persiapan ruangan. Ruangan tertutup, ruangan dalam keadaan terang dan pencahayaan cukup, pasang lampu sorot. Persiapan pasien. Pasien mengetahui dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Pasang infus dengan cairan dan beri oksitosin. Kemudian perut bawah, lipat paha dan vulva sebagai bersihkan dengan air dan sabun. Kosongkan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Kemudian pasang kateter. Persiapan petugas. Petugas mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Kemudian mengeringkan tangan dengan handuk bersih, memakai sarung tangan. Memasang sarung tangan dan memakai APD lengkap. Kemudian pastikan kandung kemih kosong, bila perlu pasang kateter. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan benar bahwa perdarahan ini disebabkan oleh Antonia uteri. Pastikan infus terpasang dan tetesan cairan infus yang berisi oksitosin berjalan dengan baik dan ergometrin sudah diberikan secara IM. Kemudian lakukan tindakan KBI.
secara obstetrik melalui introitus ke dalam lubang vagina. Pada mulut bayi dengan menggunakan kasa yang digulung pada jari telunjuk dengan menyusuri dari sisi kiri ke tengah dan kanan. Jika lendir terlalu banyak, gunakan. Kemudian letakkan telapak tangan di luar pada dinding perut dan upayakan untuk mencakup bagian belakang korpus uterus seluas atau sebanyak mungkin. Lakukan kompresi uterus dengan jalan menekan telapak tangan di luar kiri dengan kepala tangan dalam pada fornix anterior. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi ini tidak melebihi 5 menit hingga kontraksi uterus membaik, kemudian lanjutkan berikut. Bila perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke tindakan KBE. Mencuci tangan dengan larutan klorin dan bila perlu lepas ganti sarung tangan, dikeringkan dengan handuk bersih. Pastikan tidak terdapat darah menggumpal dari vagina dan mulut rahim. Mencuci tangan dalam larutan klorin, bila perlu lepas ganti sarung tangan, dikeringkan dengan handuk bersih. Penolong menghadap sisi kanan ibu sejajar dengan abdomen. Atur posisi penolong hingga ibu berada pada ketinggian yang sama terhadap pinggul penolong. Tekan ujung jari telunjuk tengah dan manis satu tangan di antara sifisis dan umbilikus pada korpus depan bawah sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Letakkan sejauh mungkin telapak tangan lain di korpus uteri bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus uteri bagian depan atau vertal. Geser perlahan ujung ketiga jari tangan pertama ke arah fundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lakukan kompresi korpus uteri dengan jalan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri dan kanan, mendekatkan telapak tangan dengan depan. Perhatikan perdarahan per vagina. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut 2-5 menit hingga uterus dapat kontraksi dengan baik. Bila perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke langkah berikut. Lanjut ke langkah KAA. Lanjut tindakan KAA. Baringkan ibu di atas ranjang posisi telentang. Penolong menghadap sisi kanan pasien. Atur posisi penolong sehingga ibu berada pada ketinggian yang sama terhadap pinggul penolong. Tungkai diletakkan pada dasar yang rata, tidak menggunakan penopang kaki. Dengan sedikit fleksi pada artikulasio coxae. Raba pulpasi arteri formonalis dengan jalan meletakkan ujung jari telunjuk dengan tangan kanan pada lipatan paha. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik tersebut. Kepalkan tangan kiri dan tekan bagian punggung jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking pada umbilikus ke arah koluma vertebralis dengan arah tegak lurus. Dorong kepala tangan kiri mengenai bagian yang keras di bagian tengah atau sumbu badan ibu. Maka tekan pada pulpasi arteri formonalis berkurang atau berhenti. Jika perdarahan berhenti, pertahankan posisi dan lakukan massage uterus oleh asisten hingga uterus berkontraksi baik. Bila perdarahan belum berhenti, lanjutkan dengan tindakan rujukan. Selanjutnya evaluasi tindakan kompresi bimanual dan aorta. Perhatikan perubahan